Al-Muttaqin, keluarga besar Bapak Haji Arifin Sunarjo SHMH, Bapak Haji Sunarjo yang saya hormati, juga tidak ketinggalan Ibu Endah Aryana Sakanti SH, Ketua Yayasan Al-Muttaqin sekaligus anggota DPR, ya Bu? Iya tak? Iya. Fraksi apa Bu? Partai apa Bu? Demokrat. Ibu Endah iki Masya Allah anggota DPR. Saya juga anggota DPR. Iya. Ibu Endah masa baktinya cuma 5 tahun, kalau saya sampai mati Bu. Nah ya, pada DPR masa bakti beda. Ibu Endah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau saya DPR, Dewan Pengajian Rutin. Sama-sama DP. Alhamdulillah. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ketinggalan remaja Masjid Al-Muttaqin yang saya cintai. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tak terhingga. Di antara salah satu kenikmatan tersebut adalah hadirnya kita pada siang menjelang sore ini dengan bersama-sama bersolawat dalam rangka berdoa untuk kita, untuk masyarakat, dan paling khusus untuk kesuksesan dan kemajuan Yayasan Al-Muttaqin dalam acara Milad Yayasan Al-Muttaqin yang ke-15. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kenapa dalam setiap pendidikan, yayasan-yayasan pendidikan itu ada istilah milad atau harlah? Dan Masya Allah, Yayasan Al-Muttaqin ini sudah berdiri selama 15 tahun. 15 tahun itu masa kanak-kanak menuju remaja. Iki wis 15 tahun nuduhaken yayasan iki diberkahi Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kenapa? 15 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Ada perkataan istimrarul khairi min alamatil barakati. Berlangsungnya kebaikan yang terus menerus itu pertanda bahwa kebaikan tersebut itu diberkahi oleh Allah. Amin Allahumma. Maka di dalam Yayasan Al-Muttaqin ini penuh dengan kebaikan. Min TP, TPA, apa mana? TK sampai PAUD. Masya Allah, yang mengajarkan tentang ilmu agama, akhlak dan negara nasional. Maka iki nuduhaken yen yayasan iki diberkahi oleh Allah sebab terus berlangsung sampai 15 tahun. Fa insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Di mana ada kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, kalau Allah ridha maka akan lawas ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Siji nomor loro, iki yayasan isi pendidikan untuk anak-anak. Pendidikan untuk anak. TPA, TP, PAUD, TK, iki anak.
anak. Di dalamnya mendidik tentang Al-Quran. Maka Gusti Allah menyebutkan tentang anak di dalam Al-Quran itu 3. Bahwa anak kita itu terkadang bisa menjadikan fitnah bagi orang tua, terkadang bisa menjadikan musuh bagi orang tua, terkadang bisa menjadikan perhiasan bagi orang tua. Anak-anak kulalan sampeyan kabeh iki bisa ndadekaken telu, kadang bisa ndadekaken fitnah. Innama awwalukum wa auladukum fitnatan. Hartamu dan putra-putramu, anak-anakmu itu bisa ndadekaken fitnah kita semua. Satu. Juga bisa ndadekaken musuh. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Bisa jadi musuh, tapi bisa jadi perhiasan kita semua. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta kita, anak-anak kita itu bisa jadi perhiasan kita. Makanya wong tua kang pengen dadi anaknya bagus kudu duwe prinsip PKB. Tapi dudu partai ibu kan Demokrat. Orang tua yang ingin anaknya itu zina, jadi perhiasan dunia akhirat, maka kudu duwe prinsip PKB. Apa Cek? PKB. PKB, pintar, kualitas, benar. Nah, 3. Ini sampai jam pira? Hah? Makan haram. Siji pintar, loro kualitas, telu benar. Maka lamun kumpul telu-teluane, fa insyaallah anak bakal jadi zinah, perhiasan, sukses dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tapi ya perlu dingin dilakoni aja aminnya pak, amin pak sih gampang. Siji anak kudu pintar, loro anak kudu duwe kualitas, telu kudu benar. Lamun beli kumpul telu-teluane masa bener ora. Lamun kata bahasa saya, anak kalau tidak pintar, tidak kualitas, tidak benar, bahwa anak kun bedos bakal. Lamun anak uang pinter, punya kualitas, tapi beli bener, rusak jadinya. Berapa banyak orang pintar dan berkualitas, tapi karena tidak benar, Allah kanggo dasi, tapi akhirnya mancing kui. Awalnya kanggo dasi, kanggo jas, akhirnya kanggo klambi oreng, mancing KPK. Kenapa? Cuman pintar yang diandalkan, ada kualitas, tapi yang durung bener. Duwe kualitas bener, tapi orang pinter ya pao. Lo pangapunten. Pintar itu menjadikan adanya ilmu, benar itu menjadikan adanya akhlak, kualitas itu menjadikan adanya cerdas. Loh, konon. Sudah apa lalu? Orang benar saja, walaupun dia berkualitas, tapi orang pintar, ya pao, malah gawe enak jadi. Bikin dongkol. Contoh. Anak uang, kita mau bahasa Jawa paham ya? Ada orang, masya Allah
Allah, ahli ibadah. Ibadah benar tidak? Masya Allah. Ahli to'ah, to'ah benar tidak? Masya Allah. Duwe motor. Mendi-mendi nih pengajian mangkat kanggo motor. Nih masjid sembahyang jamaah mangkat kanggo motor. Satu hari dia mau sholat jamaah di masjid, berangkat pakai motor, diparkirkan, dikunci, sembahyang, Allah Akbar. Begitu praktek sembahyang, praktek dirikan, arep balik, motor hilang. Ayo, motor hilang. Kamu ngomong alhamdulillah. Ayo, umumnya kita kalau hilang motor riben al-mumet wa kader. Iya kan? Motor masih durung lunas pisan, kreditnya durung lunas, hilang pisan, alah lah. Wes, tapi gimana? Alhamdulillah. Baru takon sampean motor irang, alhamdulillah. Bener sih bener. Kualitasnya bagus. Kenapa kualitasnya bagus? Laka-laka. Wong motor hilang malah alhamdulillah. Berarti kan kualitas tawakale bagus. Baru takoni, Pak, sampean motor hilang kok alhamdulillah. Ya alhamdulillah Kang Ayep. Lo kenang apa sih? Lah iya, untung sing hilang motornya baik. Kuayang baik, kula bolak-balik kanggo motor, ning dhuwur motor. Kula sembayang motor hilang, lamun kula lagi numpak motor, sekula kula keding hilang ya paos dirarane. Ya, iki lamun kalau andai kata saya yang ada di motor, wah pasti saya juga hilang. Nah, bener sih bener gitu, tapi goblok. Nah ini contoh. Maka jika anak kita ingin berkualitas, benar dan berilmu, satu kewajiban kita adalah dididik. Mulane wong tua kan pengen supaya anaknya itu udah di PKB, wong tua itu P3. Iya. Lah ada motor lah. Itu di partai. Kapan anaknya ingin PKB, maka orang tua kudu PKB mana? Kapan anak pengen jadi PKB, maka wong tua kudu P3. Kenapa sih P3? Orang tua harus pendidikan, perhatian, pengawasan. Maknanya didiklah anak Anda dengan pendidikan agama. Di samping pendidikan agama, pendidikan umum juga harus ada supaya orang ketipu. Loro perhatian. Anak harus diperhatikan. Aja dititipakannya baik. Janjinya ke ning TPA, ning TPQ, ning PAUD Al-Muttaqin. Balik dijorakan baik. Lah ditanya, wala ditakoni, wala-wala. Ayo. Ini berapa banyak orang tua seperti ini? Maka di samping pendidikan, perhatian orang tua terhadap anak juga penting. Kamin anak bapauhu kiai, anakuhu begedut. Ayo. Wah kamin anak bapauhu biasa, anaknya ulama. Kenapa? Sebab selalu memperhatikan anak. Perhatian itu penting. Nomor 2, pengawasan. Ini. Apalagi zaman sekarang, Masya Allah, sangat-sangat penting orang tua mengawasi anaknya. Tidak hanya sekedar menitipkan, tapi diawasi. Masya Allah, apa men zaman sekian iki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mamin anak wala wong nom wala wong tua illa walahu hafi. Iya kan? Ape
Auma yusamma setan gepeng. Lima yusamma setan gepeng li anna fihi khairun wa aktsaruhu syarrun. Karena di dalamnya banyak ada kebaikan tapi akeh-akeh blesak kabeh. Yakin berapa banyak anak muda, jangankan anak muda, orang tua yang dia lihat apakah pengajian, apakah ngaji, apa pacebokan, ayo Instagraman, ayo luwi akeh Instagraman, luwi parah maning. Yakin lawong tua wala bocah nom, ada bocah cilik-cilik durung ngerti lawong tua wala bocah nom, masya Allah edan kabeh kena apa tiktokan, ayo iki sing iki kerasa di depan ini, masya Allah. Maka sedari dini anak harus selalu diawasi, kudu diawasi. Antarkan mengaji, balik ditakoni, mengkodolane mendi, diawasi, dibatasi. Allah Allah bocah zaman sekian, Allah Allah. Ya apa maning bocah-bocah model mengkene ini. La ilaha illallah. Min esuk ila esuk sampai mata pengen metu elang. Ayo. La ilaha illallah. Betah min esuk ila esuk mata abang pengen menjolol. Ini bocah nom, masya Allah. La ilaha illallah. Maka penting pengawasan itu penting agar anak menjadi zina, perhiasan orang tua. Ini penting. Apalagi di dalam Yayasan Al-Muttaqin ini, masya Allah. Al-Quran isi. Bagaimana mencintai Al-Quran? Bagaimana bisa membaca Al-Quran? Lughatul Arab. Di dalam Al-Quran berbahasa Arab. Bahasa pemersatu adalah bahasa Arab. Kenapa? Sebab kemana saja membaca Al-Quran mesti maca yang nganggo bahasa. Maka bahasa pemersatu. Ning kayu walang wong maca Quran ya bahasa Arab. Mendi maning sampai mangkat marani Eropa, wong Eropa maca Quran ya bahasa Arab. Maka penting dari awal itu penting. Mendi bae los ning Amerika sampai dalam ning masjid, sampai dalam ning majlis-majlis, pasti yang ketika dia membaca Al-Quran mesti nganggo bahasa Arab. Maka penting jajan walughatu ahlil jannah. Bahasa Arab adalah bahasa surga. Mulane lamun anak wong kang belajar Al-Quran sedari dini, maka mengko bakal mati insyaallah al-planga waplomo. Kenapa? Yang ngerti bahasa Arab. Sedangkan jare Kanjeng Nabi lughatul Arabiyyah hiya lughatul ahlil jannah wa lughatul Quran wa lughatul wahdah. Bahasa pemersatu. Sindi kawitane dari TPI, TPA, DTA, PAUD. Ya PAUD maksudnya. PAUD, PAUD. Ya itu dari dini. Kalau tidak dari dini, maka jangan salahkan ketika anak besar tidak yang seperti kita harapkan. Mungkin anak cerita, kinsi cerita, sing arane cerita tuh seket cerita tapi tertata. Embu bener, embu beli. Ya kan sing arane cerita ku embu bener, embu beli, embu bobat, embu. Sing penting cerita. Iki anak wong beli bisa bahasa Arab kabehane, bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Arab bisa mangkat haji. Barang mangkat haji, pragat haji biasa. Ngendi-endi sih ya wong wadon pasti tidak sepi dari
belanja. Mending bae ziarah belanja, ya kan? Apa maning wisata, pasti yang dicari pertama adalah oleh-oleh, belanja. Beda kalau wong lanang, wong lanang entah itu ziarah, entah itu wisata, sing digulati pertama warung. Kenapa sih al-udud wal kopi? Paham tidak nih saya ngomong begini? PA, paham tidak saya ngomong begini? Mesti kalau orang laki-laki, lafi pengajian, walafi ziarah, walafi wisata, yang dicari al-udud wal kopi. Paham? Apa? Itu. Bangun. Maka begitu selesai haji, dia mau ke pasar, pen marang pasar. Anak pembimbingnya ustadz arep mendi Pak pasar. Nganter ya, soalnya ini bahasa Arab kan, alah bahasa Arab sih gampang, padahal dia bisa. Tapi yang nekat, mangkat. Begitu tak, iki ana wong dagang, ya haj, kurma, ta'al. Cuman pahamnya di awe-awe, oh berarti kon marek. Coba. Marek. Dia mendekat, begitu mendekat. Kayak pengen ngomong, iki pengen tuku kurma. Kayak kelingan bahasa sholat. Menangi wong bahasa Arab senajan ora ngerti. Kelingan bahasa sholat. Fadl ya haj, fadl. Min kurma hada. Madinah wala Makkah. Bingung akhir nunjuk. Usolli. Maksudnya tuku kurma kieu cuman kelingan bahasa sholat. Usolli. Wong dagang bingung. Oh, untungnya wong dagang cerdas. Kayak sih pengen tuku kieu. Akhir takon, wong dagang takon. Kam kilo ya haj? Berapa kilo? Bingung. Maksudnya apa tuh? Pengen tuku 3 kilo kelingan bahasa sholat. Ngomongnya salah rakaat. Pentingnya bahasa Arab senajan orang Masya Allah. Barang di kilo timbangannya kanggo jarum. Kurang setitik, pengen ngomong kurang setitik bingung. Kelingan bahasa sholat. Oi, SPH mustaqbilal qiblah. Kurang maksudnya yang pas kurang itu kurang. Mustaqbilal qiblah. Jadi itu cari wong dagang nembe bae wong tuku nganggo bahasa sholat. Coba wong tuku rada cerdas. Ayo mustaqbilal qiblah. Waya pengen bayar. Iki wong tuku sing ngandel ngomong adaan makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Inilah pentingnya kita mempelajari bahasa Al-Qur'an. Maka penting dari dini, dari kecil. Paling sedikitnya jika ada orang yang pernah belajar Al-Quran, pernah mengaji Al-Quran, senakal-nakalnya dia akan tetap mendapatkan sir dari Al-Quran. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalaupun dia nakal seberapapun, dia tetap tidak lepas dari Al-Quran. Di Yayasan Al-Muttaqin dipelajari Al-Quran min alif ila lam alif hamzah. Masya Allah. Maka ini wong tua fatuba summa tuba. Alangkah beruntungnya bagi orang tua yang menitipkan anaknya di Yayasan Al-Muttaqin untuk mengkaji Al-Quran, untuk mencintai Al-Quran, untuk mendalami Al-Quran walaupun tidak mengerti.
Masya Allah. Mugi-mugi bocah-bocah sing sekolah ning kene, ngaji ning kene iki kabeh dijadikan oleh Allah anak-anak yang saleh dan salehah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bermanfaat dunia akhirat. Amin Allahumma. Ya Rabbal. Apa penting? Mengaji, belajar. Jangan menunggu tua untuk belajar, tapi belajarlah sampai umur tiada. Jangan menunggu tua untuk baru mengaji, tapi mengajilah sampai tua. Kalau Anda menunggu tua baru mengaji, nanti keder. Kenapa? Sebab penyakit wong tua iku loro, imma kotokun wa imma budekun. Kalau menunggu tua, Masya Allah, sudah itu penyakit. Penyakitnya orang tua itu dua, al-kotok awil budek. Nah, ada satu cerita, ada orang umur 80 tahun, dia pernah ngaji. Satu hari dia ngaji, dia satu ustadz mendengarkan hadis bahwa orang yang ahlul Quran hum ahlullah, orang yang mengaji Al-Quran, orang yang bisa membaca Al-Quran, apalagi bisa memaknai Al-Quran, mendalami Al-Quran, pasti dijamin oleh Allah surga nanti di akhirat. Wah, ketika dia senang mendengar itu, senang, dia tidak pernah mengaji, akhirnya jaluk ngaji. Datang begitu jaluk ngaji, Ustadz, saya mau ngaji Ustadz, saya pengen mati husnul khotimah, saya pengen nanti di akhirat ditawai mahkota, pengen bisa Ustadz. Oh, Mbak mau ngaji? Mau. Quran iya, dari alif ba. Ustadz lupa kalau penyakitnya Mbak ini al-budek wal kotok, cucunya logdok pisan orang ngomong. Akhirnya, Ustadz, tolong Ustadz ya. Begitu ngaji alif harus ngomong alif, ha, alif, ha, kopi datang. Barokah alif, amin. Sampai dia lancar, tapi yang kotok akhirnya macam Quran ini. Baru saya kenen maning taruh dengarkan saja ya, siap. Akhirnya mati. Innahu kana tawwaba. Budek. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. 5 kali Ustadz menerangkan, membacakan innahu kana tawwaba. Begitu selesai yang kelima, iki mbah, Masya Allah. Pun satu Ustadz pun ngetos, coba diwaca mbah. Deh. Jari Ustadz innahu kana tawwaba, yang budek dibaca nih mbah. Akhirnya innahu kawat tembaga. Sallu ala Nabi. Iki sababu budek. Makanya jangan menunggu tua baru mengaji, baru belajar, tapi belajarlah sampai umur tiada. Jangan menunggu tua baru mengaji, tapi mengajilah sampai umur tiada. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini kita berikan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kanggone wong tua, P3 penting. Pendidikan, perhatian, pengawasan. Ini penting, apalagi Masya Allah di zaman ini. Maka Kanjeng Nabi tahu, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu fi juhri rabbin lattaba'tumu. Qalu al-yahud wan nasara, qala faman. La tattabi'unna sanana man kana qablakum, engkau akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, shibran bi shibrin, engkau mengikuti tidak terasa, zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu fi juhri dabbin, sehingga kalaupun masuk leng dia akan mengikutinya.
Tidak terasa. Kalau sahabat bertanya, apakah dia akan mengikuti cara-cara Yahudi dan Nasara? Maka Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mengikuti cara Yahudi dan Nasara? Maka ini zaman Masya Allah, banyak di antara anak-anak kita tidak terasa mengikuti cara-cara Yahudi dan Nasara. Kenapa? Karena kurangnya pendidikan, karena kurangnya perhatian, karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Niki, Masya Allah. Apalagi zaman sekarang, la ilaha illallah, maafi artis fil aulad. Apa yang ada pada artis pasti ada pada anak kita. Artis pakai apa saja, anak kita banyak menirunya. Ayo, artis hidung ditindik, anak kita tindikan. Artis rambut landak, anak kita melu rambut. So, sibran disiplin tidak terasa. Sampai-sampai yang diidolakan oleh anak-anak kita itu bukan para sahabat, bukan para ulama, bukan Rasulullah, tapi la ilaha illallah. Sudah nyata di depan kita. Maka tugas kita sebagai orang tua ini, pendidikan di yayasan ini hanya sebagai membantu untuk menguatkan anak, tapi yang paling penting pendidikannya adalah orang tua. Niki perlunya pendidikan, perhatian dan pengawasan orang tua. Sebab madrasah yang sesungguhnya bagi anak adalah di rumah. Kalau di sekolah, di TK, di PAUD, di TPQ, di TKA itu hanya berapa jam, tapi hari-hari sisanya adalah di rumah. Maka madrasah yang sesungguhnya Anda, wahai para orang tua, bagaimana memperhatikan anak, bagaimana mengawasi anak, ini penting bagi diri kita. Ini agar anak yang diidolakan oleh anak adalah Rasulullah, agar yang diidolakan oleh anak adalah para sahabat, agar yang diidolakan anak adalah para ulama, para salihin. Tapi nyata pada diri kita, di depan kita, anak lebih mengidolakan para artis, anak lebih mengidolakan para penyanyi, anak lebih mengidolakan binatang film, bintang para penerbang ini. Maka penting bagi kita. Masya Allah, nyata. Beberapa tahun yang lalu dulu ada teman seumuran anak-anak muda ini, malam-malam datang pingsan jam 1 malam. Siapa yang jam 1 malam datang? Ternyata 3 temannya gotong 1 temannya pingsan. Lu kata saya, kalau pingsan dibawa ke dokter, kenapa doksi? Orang harus menebela pejare. Sing penting sadar di ben waras. Kini kena apa? Coba mau sampean sing mau pada terus nonton konser. Nonton konser. Konser siapa? Charlie. Iya. Nah, ini terus nonton konser, baik paduan, sing penting sadar. Oke, mana pinggir dikit, bukan sini kesemprotan, jemput kayu. Terus diwacai lah angel-angel, wala macam-macam. Yang kita nonton konser, baik Bismillahirrahmanirrahim, tawasul kanjeng Nabi, diwaca baik, to beli to tembelek kai jago diwaras karepe kono, beres. Itu wirid mujarab itu. Sering saya bacakan kepada orang yang kesurupan. Anda mujarab karena ada ijazah pun pusing almarhum abamu to beli to tembelek kai jago diwaras karepe kono. Benar. Abamu Masya Allah kalau ngasih ijazah tidak macam-macam, tergantung kemampuan orang. Maka dikasih ketika itu ada orang kesleo dibaca tuh beli tuh tembelek kai jago diwaras karepe kono. Saya terima ijazah sampai saat ini. Lamun ana wong kesleo ya tak waca itu beli itu tembelek kai jago diwaras karepe kono, lamun diwaras tambah abu kan konon deh. Insyaallah saya bacakan
tuh beli tuh tembelet kayu jago waras karpe tok enum wah dipunten diraupaken diraup waras begitu waras sadar katanya si hebat temen pegel tak apa beli kowe alhamdulillah seumur kula kae kula lu pengen pisan salaman karo Charlie illallah saking senengnya salaman karo Charlie pingsan coba nyata anak muda zaman sekarang ya Allah tuli pripen padahal salaman kalian perlu kan nutul dah nutul saking senengnya pingsan. Nah ini nyata loh anak muda yang lebih diidolakan adalah artis. Kalau kita balik, adakah anak muda zaman sekarang mengidolakan ulama sehingga ketika dia salaman dengan ulama pingsan? Ayo anak beli mau mengatakan pada ngomong baik. Saya tidak pernah menemukan ketika ada orang salaman dengan kiai, dengan habaib, dengan ustaz salam mengutul, alhamdulillah pingsan bakal. Apa ini? Karena pendidikan dari awal. Anak muda zaman sekarang Masya Allah lebih mengidolakan artis daripada mengidolakan ulama. Ini satu contoh. Makanya kewajiban orang tua sebagaimana dawuh Kanjeng Nabi, "Allimu auladakum hubba thalathati asya'a, hubballah wa hubba rasulih wa hubba qiraatil Qur'an." Ajarkan putra-putrimu untuk mencintai 3 perkara. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan cinta membaca Al-Qur'an. Penting cinta membaca Al-Quran, Masya Allah, sedari dini. Cinta kepada Allah itu di TPA, itu di TKA, di PAUD, PAUD, itu anak-anak kecil yang umur kecil itu seperti segitu tuh, umur berapa nggak tahu, itu kan masih PAUD, belum SD tuh, masih TPK itu. Senengnya apa nyanyi kan PAUD tuh ya. Nantinya apa nyanyi di papa.Lepung zaman sekian, Masya Allah, aduh, anak segitu saja sekarang akhlaknya terkadang Allah. Nyanyiannya rusak. Mohon maaf. Ini pernah satu hari kita pulang ngaji. Ketika kita pulang ngaji, kemudian dibarengi dengan pulangnya anak-anak kecil. Ini anak kecil ini lagi nyanyi. La ilaha illallah. Nyanyi tidak berakhlak sama sekali. Mohon maaf, jangan dihafalkan. Apa isi nyanyiannya? 1, ibu buka baju. 2, bapak buka celana. 3, bapak ibu kerja sama. 1, 2, 3, keliru dingin pula. Jadilah dia. Mohon maaf. Nyanyian apa? Ini siapa yang mengajar? Ini nyata bagi diri kita. Maka ajarkan kepada anak-anak kita cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenalkan agar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun lewat nyanyian. Kalau di TK anak-anak kita dimasukkan TK, cuman andon apa? Nyanyi cuman andon nyanyi balon. Terus mau meletus si jiri sana. Masya Allah, tidak mengenal Al-Quran sama sekali, tidak mengenal Allah sama sekali, tidak mengenal Rasul sama sekali. Maka masukkan nyanyian yang mengenalkan Allah. Tidak apa-apa. Umpama anak nyanyian kayak apa? Pada hari Minggu ku ikut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ada nyanyian itu dah di TK-TK. Diganti. Bagaimana mengenalkan Allah agar dia senang kepada Allah? Ganti, pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid, pakai sarung koko, ku duduk di samping khotib. Duduknya di samping khotib. Mengajarkan aku untuk selalu berjamaah. Mengajarkan aku untuk selalu di barisan
berjamaah bersama para ulama. Hoi, la ilaha illallah. Kan bareng masjid. Matematika, 1 ditambah 1 sama dengan 2 ganti, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kalau bisa mengaji, nanti bisa berdoa. Juga bisa doa, tapi ngerti bisa doa. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kalau bisa berdoa, nanti dapat berkah, tahlilan, menakiban, maulidan, sholawatan. Kali-kali semangat teman saya ngomong berkat. Kayak berkat loh nih. Ya. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kalau dapat berkat, tidak kelaparan. Warpe. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Tidak kelaparan, masih bisa ngirit beras. Larang. Tidak apa-apa, yang penting mengenalkan bagaimana dia mau mengaji, bagaimana dia cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting bagi diri kita. Maka orang tua harus punya prinsip PKB kepada anak, tapi orang tua juga harus bisa menjaga P3 kepada anak. PKB, anak harus pintar, anak harus punya kualitas, anak harus benar. P3, orang tua harus pendidikan, perhatian dan pengawasan, harus tiga-tiganya, jangan dilepas. Niscaya anak kita menjadi anak yang saleh, salihah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, judul terakhir yaitu kayu walang bersolawat. Nomor apa harus terakhiran saya. Nah, jam tengah papat, wis mendung ongko. Tur siji, saya di mana-mana pengertian. Ini singawi jam siji, mesti pikirannya kempot. Nah, bahwa sholawat itu faedahnya banyak. La tuhsa, tidak terbatas. Sholawatmu adalah doa, sholawatmu adalah istighfarmu, sholawatmu adalah menarikan rahmat kepadamu. Karena sholawat jika dari Allah adalah rahmat, sholawat jika dari malaikat adalah istighfar, sholawat jika dari kita adalah doa. Maknanya, siapa yang sering bersolawat kepada Rasulullah, maka dia akan mendapatkan rahmat. Siapa yang sering bersolawat kepada Rasulullah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Karena malaikat mendoakan akan ampunan dosa-dosa orang yang bersolawat. Siapa yang sering bersolawat kepada Rasulullah, maka sama saja dia berdoa. Jika dia sering bersolawat, Allah tidak sungkan, Allah tidak malu untuk mengijabahkan doa-doanya berkat solawat. Tidak ada amal ibadah yang amal ibadah itu pasti diterima oleh Allah dalam keadaan apapun kecuali satu, solawat. Anda sedekah, Anda tahajud, Anda sholat duha, puasa misden, kemis Senin, tapi kalau hatinya tidak ikhlas, hatinya tidak karena Allah, karena tujuan lain, belum tentu mendapatkan pahala, bahkan bisa jadi sia-sia atau bahkan mendapatkan dosa. Kecuali satu, sholawat. Jangankan dengan niat yang baik, dengan niat yang tidak baik saja, sholawat Anda sampai kepada Rasulullah, sholawat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, hanya satu amalan yang pasti diterima, sholat. Maka tadi kita bersolawat. Anda rumput, baca sholawat. Pusing, baca sholawat. Apapun masalah, sholawat. Maka Al-Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan, orang jika dia membaca sholawat sembari sombong, jangankan tidak sombong, sembari takabur, sembari riya, tetap sholawatnya sampai kepada Rasulullah SAW. Tetap sholawatnya mendapatkan pahala. Coba, ibu sembari masak sholawat, belanja sholawat, bapak
sembari nyantai sholawat, berangkat kerja sholawat, niscaya keberkahan ada di dalam. Dan lebih hebat lagi, Allah memberikan rizki kepada orang yang sering bersolawat kepada Rasulullah dengan rizki yang tidak disangka-sangka. Faqad rawa al-Imam al-Baihaqi bisanadin dha'ifin an Ibni Abbasin. Al-Imam al-Baihaqi meriwayatkan satu hadis dengan sanad yang dhaif dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah bersabda, "Ma min baitin aw makanin dzukira fihi ismu Muhammadin illa razaqahu Allah min haitsu la yahtasib min barakati ismi Muhammad." Tidak ada dari satu rumah atau satu tempat yang disebutkan nama Muhammad kecuali Allah memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Dari mana rizki yang tidak disangka-sangka tersebut? Dari berkah menyebutkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena mugi-mugi yang hadir di sini, masya Allah, tadi kita bersalawat bersama membaca maulid. Mugi-mugi Gusti Allah mari gampang rezeki. Amin Allahumma. Min haitsu la yahtasib. Amin Allahumma. Dan mugi-mugi yayasan Al-Muttaqin ini diparing Gusti Allah lancar. Amin Allahumma. Tanpa ada hambatan. Amin Allahumma. Ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Bermanfaat untuk manusia sekitarnya, bermanfaat untuk manusia pada umumnya, masyarakat sekitarnya, masyarakat pada umumnya, ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Berkah sholawat. Masya Allah itu. Dan lebih enaknya lagi, orang baca sholawat tidak melihat, karena perintah Rasulullah itu aksiru minas sholati alayya. Perintah Rasulullah itu man shalla alayya. Dan orang membaca sholat itu tidak melihat apakah dia menggunakan melodi atau tidak. Dia tidak menggunakan melodi, dia tidak menggunakan melodi, tetap diterima. Menggunakan melodi tetap diterima. Apalagi di Indonesia, wong sholawatan nganggo melodi, aduh dipayu. Mau zaman sekian nganggo melodi kabeh. Makanya aja kalah karo nyanyian. Betul zaman sekian, masya Allah itu lagi sing nyanyian sing tren kok. Dinginnya malam, ya, anaknya. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku, namun tak setingginya panasnya hati ini. Kan anaknya, ini, apa lu berapa? Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bumi? Apa ini pada lo? Allah, zidan mempanggil palu-palu. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku. Tanya, terusannya apa terusannya? Hah? Namun terus, hah? Pura-pura, ini pura-pura totok sih lah. Nah, oh mungkinkah diri ini dapat merubah bumi yang memutih? Terus. Nah, apa terus? Nah, ini maknanya, masya Allah. Walaupun dengan melodi-melodi buih permadani tidak apa-apa. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji abada ya jiratal ratal alami ya uhainal judi wal karami. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Kan gitu. Daripada dinginnya angin malam ini. Masya Allah. Maka sholawat tidak akan rugi orang yang membaca sholawat. Satu, tidak akan hancur orang yang membaca sholawat. Maka sholawat sama dengan doa. Lah ini siang ini, sore ini kita sedang berdoa untuk kesuksesan Yayasan Al-Muttaqin, berdoa untuk kemajuan Yayasan Al-Muttaqin. Penting doa itu. Ad-du'a sayful mu'mini.
Doa adalah pedang. Masya Allah. Kalau Anda ingin tahu tempatnya mengatasi masalah tanpa masalah, bukan di pergadaian. Kalau Anda ingin tahu tempatnya mengatasi masalah tanpa masalah, dengan apa? Doa. Angkat tanganmu, angkatlah tanganmu, niscaya Allah akan memberikan tangannya dengan ijabah. Amin Allahumma. Karena doa saiful mu'min, pedang. Penting, doa itu penting. Jangan sepelekan doa, jangan pernah menyepelekan doa. Ada satu hari, ada satu ulama, Abu Yazid Al-Bustami, lagi jalan-jalan dengan santri-santrinya, tiba-tiba ada golongan-golongan bledos lagi mabuk. Lalu ngomong, ya jangan ngaji bae meneh, ini nggak pada pengen ngaji ke sang akhirat lumayan. Apa sih? Aplek, witan, remi, witan judi, sang akhirat kan. Santri-santri kurang ajar. Apa jadi besok? Aja. Mengkonon dan umatnya Kanjeng Nabi. Baik. Beli mengkol gede. Aja. Datanglah waktu sholat asar. Ya kayak penting. Main jamaah. Abu Yazid doa. Apa doa Abu Yazid? Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirati. Ya Allah, sebagaimana Engkau menyenangkan golongan itu di dunia, maka senangkanlah dia di akhirat dengan masuk surga. Padahal golongan berdos, tukang mabok, tukang judi, malah menghina Abu Yazid. Tapi Abu Yazid tidak menantang, nurut Yesus. Jarak seminggu, orang-orang yang tadi menghina Abu Yazid datang. Wah, santri semua ngomong siap. Dikira pengen nentang, ngejak perang. Wow. Lo ke santri diajari wiridan, siap apa dulu kapal apa faidah batastum cobain ayo dirai apa dirimu datang. Ternyata dia datang bukan untuk menghina, tapi dia datang meminta kepada Abu Yazid untuk mendoakannya, ingin tobat. Coba nanti bisa aduh batastum bisa isi. Coba. Bahkan yang jadi santrinya bertahun-tahun kalah dengan para preman tadi yang dia bertobat kepada Allah, yang dia meminta kembali kepada Allah, sampai akhirnya iki preman di Mali jadi wali, santri tahunan tidak diwali, barang sing lima jadi wali Gusti Allah. Iki maknanya apa? Maknanya khairun la yadumu syarrun min syarrin la yadumu. Kebaikan yang tidak langgeng itu lebih jelek daripada kejelekan yang tidak langgeng. Namun dibalik, syarrun la yadumu khairun min khairin la yadumu. Kejelekan yang tidak terus menerus lebih baik daripada kebaikan yang tidak terus menerus. Maknanya terus lakukan kebaikan. Orang melakukan kebaikan, kalau berbuat baik saja sih gampang, tapi kalau baik terus itu yang sulit. Maka teruslah berbuat baik supaya kita menjadi lebih baik. Jangan pernah merasa lebih baik. Nah ini yang diajarkan di dalam yayasan. Terus bagaimana agar lebih baik, lebih sukses, lebih maju, sehingga keluaran dari Yayasan Al-Muttaqin semuanya anak-anak PKB, pintar, kualitas dan benar. Pintar menimbulkan punya ilmu, kualitas menjadikan anak cerdas, benar menjadikan anak berakhlak. Amin Allahumma ya Rabbal alamin. Wis jam 4 semini baik mendung mengundang. Nah sudah mendung mengundang, weteng ngundang, truyuk. Nah semoga ada manfaatnya bagi diri kita, bagi keluarga kita, sanak famili kita, dan semoga putra-putri yang mengaji, yang belajar di Yayasan Al-Muttaqin, Allah jadikan putra-putri yang bermanfaat dunia akhirat,
putra-putri yang selalu dijaga oleh Allah dalam kebaikan, putra-putri yang selalu dijaga oleh Allah dari melakukan kemaksiatan, dan putra-putri yang membuat bangga orang tuanya fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Jadi Ibu Endah juga beliau meminta kepada Sayyidil Walid dan mendapatkan ijazah sholawat, istighfar dan apa? Sholawat, istighfar dan Asmaul Husna. Misal, Ibu mana Bu? Bagi Bu. Ibu Endah lagi. Tadi mic-nya mana? Sudah. Di mana ada kebaikan maka ambillah. Khudil hikmah walau min kafir. Ambillah hikmah walaupun dari orang kafir. Ada perkataan seperti itu. Maka saya sendiri yang sebagai putranya tidak pernah mendapatkan itu. Sudah paham nih maksudnya? Nah, makna nih Bu, sampean Ibu dapat ijazah dari Sayyidil Walid Abu Muhammad mohon sedina-dina maca salawat pimpira Bu, enggak ditentukan, maca istighfar pimpira, Asmaul Husna juga pimpira sepisan baik. Waktunya kapan? Esok, awan, bengi, sore, setiap habis sholat, setiap habis sholat. Ada Bu. Maka barang siapa mandalla ala khairin falahu mithlu fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka orang yang menunjukkan kebaikan tersebut akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukan kebaikan walaupun dia tidak melakukan kebaikan. Bu, sebenarnya ini dulu pernah melakukan itu. Saya yakin di dalam apa yang dibacakan tadi, sholawat, istighfar, Asmaul Husna, itu ada faedah. Nah, yang paling penting adalah faedahnya bermanfaat, pasti bermanfaat. Entah itu tenaganya, entah itu pikirannya, entah itu ilmunya, entah itu hartanya. Yes. Bukan Ibu? Ibu sudah dapat dari Sayyidil Walid Abu Muhammad bin Syekh, silakan ijazahkan biar dapat semuanya. Ketika di segini orang banyak melakukan apa yang diijazahkan oleh Ibu mendapatkan kebaikan segini banyak loh Bu. Mau tidak? Ibu mengijazahkan, tahu mengijazahkan? Memberikan bacaan itu kepada para hadir dan hadirat. Mau? Kalau Ibu memberikannya, maka segini banyak ketika ada yang melakukannya, pahalanya Ibu dapat loh. Mau tidak? Mau, sok mangga. Ibu sampaikan. Ibu ikut, nanti setelah itu Ibu ikut saya. Setelah itu mohon ibu-ibu dan bapak-bapak, para hadirin hadirat juga yang di belakang, tinggal bilang qabiltu. Paham? Tinggal bilang kurang keras, tinggal bilang qabiltu. Nah, itu nanti kalau sudah selesai. Bu, silakan Ibu. Ibu saya Bu ya. Para bapak, para ibu, saya ijazahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.